Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuvita Ayusa Putri. Kali ini saya akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul Ikan Emas dan Pemuda. Yuk kita langsung saja ke dongengnya. Pada zaman dahulu terpencil, tinggallah seorang pemuda dengan hidup yang berkecukupan. Hidupnya sangatlah sederhana. Pada suatu hari, pemuda itu memancing ikan di danau. Danau yang sebenarnya hanya sedikit ikannya. Namun, karena untuk makan sendiri, memancing ikan yang sedikit sangatlah cukup untuk sehari-harinya. Hari yang terang membuat pemuda itu terlihat bosan mencari ikan. Namun, suatu ketika, pemuda itu melihat ikan yang melahap umpannya. Namun dia merasa ada yang berbeda dengan ikan yang ia tangkap. Ikan yang biasanya langsung ia masak, berbeda dengan ikan yang kali ini ia tangkap. Ikan itu pun langsung disimpan di sebuah tempat yang berisi air. Pemuda itu melihat ikan itu dengan kagum. "Aku akan memelihara ikan ini dengan baik," ucapnya, sembari melihat ke ikan itu. Kini, ikan yang ditangkapnya menjadi teman hidup. Setiap hari, pemuda itu bicara dengan ikan yang dipeliharanya. Namun, suatu hari, saat pemuda itu tertidur, ikan itu berubah menjadi seorang putri yang sangat cantik. Putri itu memakai gaun yang sangat indah. Pemuda yang sedang terlelap tidur tiba-tiba terbangun dan kaget melihat seorang putri yang sangat cantik ada di rumahnya. Pemuda itu juga ketakutan karena kehadiran sang putri yang tiba-tiba. "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Pemuda itu dengan kaget. "Jangan takut, aku adalah ikan yang kamu rawat selama ini," jawab sang putri. "Jadi, kamu adalah siluman ikan?" "Aku adalah ikan emas." Sang putri melihat pemuda itu sangat ketakutan karena kehadirannya. Sang putri pun berusaha untuk menjadikan pemuda itu tidak ketakutan lagi, dengan selalu berlaku baik dan tersenyum kepada sang pemuda itu. Setiap hari, sang putri menyiapkan makanan untuk sang pemuda itu. Segala keperluan sang pemuda itu dipenuhi dengan baik oleh sang putri. Hingga akhirnya, sang pemuda itu mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada sang putri. Pemuda itu merasa nyaman dengan kehadiran putri yang cantik dan sangat baik. Sampai akhirnya, sang pemuda menyatakan perasaannya pada sang putri. "Sudah lumayan lama kita hidup bersama, Putri." Putri hanya mendengarkan apa yang dikatakan pemuda itu. Pemuda itu merasa bahwa perasaannya sudah cukup untuk melamar Putri menjadi seorang istri. Dan sang putri pun hanya mengajukan satu permintaan untuk sang pemuda itu. "Aku menerima lamaran kamu dengan satu permintaan. Jangan pernah beritahu siapapun dan kamu pun tidak boleh membahas apapun tentang latar belakangku yang seorang ikan emas. Jika kamu setuju, kita akan segera menikah." Pemuda itu dan sang putri pun menikah dan memiliki satu anak yang dinamai Mika. Mika lahir dengan pribadi yang sangat nakal dan tidak berbakti kepada orang tua. Terkadang, sang pemuda kesal dengan sikap anaknya yang begitu nakal. Sampai akhirnya, pemuda itu memarahi Mika. "Kamu ini jadi anak benih sekali. Dasar anak ikan." Karena saking kesalnya, pemuda itu mengungkit latar belakang sang putri, yang sebenarnya sejak awal sudah ada perjanjian antara mereka untuk tidak membahas latar belakang sang putri. Karena sebuah perjanjian telah dilanggar,
sang pemuda harus menerima resiko dari pelanggaran itu. Meski sedih, sang putri harus menerima kenyataan bahwa ia harus berpisah dengan suaminya. Akhirnya, sang putri meninggalkan pemuda itu dan membawa anaknya untuk berpisah selamanya. Meskipun pemuda itu menyesal, namun semua itu tidak bisa terulang. Kesalahan adalah sebuah kesalahan. Demikianlah cerita dongeng ikan emas yang bisa kita pahami bahwa sebuah perjanjian bukanlah untuk dilanggar, namun untuk ditepati. Semoga kita bisa memetik hikmah dari cerita itu ya. Terima kasih.